pertanyaannya berat nih. Pertanyaannya mengenai Ormas Front Pembela Islam. FPI itu kadang nggak seperti yang diberitakan. Yang diberitakan citranya jelek semua, ya. Kita nggak melihat citra baiknya. Padahal mereka juga banyak sisi baiknya. Orang FPI itu suka ngaji bahasanya, suka ngaji, sholawatan, suka baksos. Ini sekarang yang banjir banyak mereka bantu, ya. Namun betul FPI karena ini pergerakan bukan tertutup. FPI itu juga terbuka. Siapa aja bisa ngaku FPI, cukup pakai baju FPI, kecuali yang pejabat-pejabatnya apa petinggi-petingginya. Maka sangat mungkin ikhwah FPI kemudian disusupi oleh WA tadi yang tidak bisa dikontrol oleh ustaz-ustaznya. Sangat mungkin kan? Sangat mungkin. Kita ketemu di lapangan, tapi saya kalau di lapangan ketemu yang soleh-solehnya, tapi yang suka ngaji gitu ya. Kalau di kampung saya Sumatera Barat itu pimpinannya malah mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat hatinya halus, sufi. Ya, ada yang dokter, ada yang ustaz, LC, teman-teman Kairo juga, teman-teman Al-Azhar juga, macam-macam. Ada yang nyusup, jadi mereka curhat. Salah satu ketuanya itu cerita ke saya, Ustaz, ada yang nyusup sama kita. Jadi dia sendiri cerita, ada yang nyusup gimana ceritanya? Gerakan takfiriyah dan tabdiiyah, kelompok bisa mengkafir-kafirkan dan membid'ahkan. Jadi mereka sendiri mengalami itu. Kenapa? Karena FPI itu kelompok yang sebenarnya terbuka, inklusif sebenarnya. Namun mereka itu punya pendirian dalam bab nahi mungkar. Itu aja Pak. Brand FPI itu cuma satu itu menurut saya, yang kemudian membuat mereka beda dengan ormas yang lain. FPI itu kan tradisinya mirip ke NU dan Habaib, sholawatan, haul-haulan, ratibul hadad. Dan Habib Rizik itu akidahnya Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, bermazhab Syafi'i, bertasawuf tariqah Alawiyah, bahkan mempelajari ilmu hikmah yang dianggap syirik oleh kelompok semi Khawarij tadi. Jadi Habib Rizik itu dianggap syirik sama mereka. Maka Habib Rizik bukan Khawarij. Habib Rizik itu cuma, kalau boleh kita sebut, ormas oposisi. Ciri-ciri Khawarij tadi apa? Keluar dari pemerintahan yang sah. Saya mau tanya, adakah FPI yang keluar dari pemerintahan yang sah? Nggak ada. NKRI harga mati. Tapi mereka kayak bank, ada bank syariah, mereka pengen NKRI bersyariah. Itu aja Pak. Ya. Tapi kalau kemudian ada disusupi bisa jadi. Mungkin dengan Habib terhalang untuk mengurus langsung, siapa tahu nanti di bawah ada yang merecokin, siapa tahu. Tapi kita berharap tidak. Karena mohon maaf, saya merindukan FPI sebenarnya. FPI itu beberapa, karena mereka ada beberapa maksiat-maksiat itu hilang, maksiat-maksiat yang terbuka ya. Kalau yang tersembunyi itu urusan masing-masing lah. Kita taubat saja kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Namun betul dulu saya tahun 2016-17 masih benci FPI Pak. Saya masih benci FPI. Saya khutbah di KBRI, saya mengkritisi FPI. Saya ngisi kajian di Ombudsman, itu saya mengkritisi FPI. Tapi saya menemukan bahwa mereka ternyata banyak yang baik juga. Cuma yang laskar-laskarnya 1-2 itu ada yang tidak berakhlak. Debat mau nyiram air, ya kan? Nah itu nggak benar. Mungkin karena ada perasaan sudah merasa diinjek-injek terus, jadi mereka kemudian ingin balas. Sepertinya sikis itu yang terjadi pada sahabat-sahabat kita di sebagian FPI itu, khususnya pengacara-pengacaranya itu. Siapa namanya saya nggak tahu namanya itu ya. Mantan muridnya Andan Buyung itu, ya. Dia semangatnya tinggi, cuma sayangnya emosionalnya kadang-kadang menghilangkan kecerdasannya. Itu aja masalahnya. Tapi kalau kulihat FPI Ahlu Sunnah, tapi bukan Ahlu Sunnah versi NU yang kebanyakan. Jadi Habib Rizik itu terlahir sebagai NU Pak.
orang tuanya NU, komunitasnya NU, bahkan tradisinya persis kayak NU versi Habaib. Cuma beda dengan NU kebanyakan, apalagi NU-nya di Betawi. NU Betawi kan beda dengan NU di Jawa. NU di Jawa basisnya pesantren, NU di Betawi basisnya langgar. Itu beda. Di sana sini ada catatan tentang FPI, itu perlu dibenahi. Tapi nggak usah deh ngomong bebar-bebarin FPI. Ya. Beberapa kita masih butuh. Ini MRBJ Pak, selevel Sayyid Agil Munawar, guru kita semua, itu dibentak oleh semi khawarij. Maka ketika ada rapat berikut, saya bilang ke pengurus, Pak pengurus, kalau boleh saran, ajak laskar FPI 5-10 orang kan cukup untuk nemenin rapat. Bener, nggak ada yang berani bentak-bentak. Kenapa? Yuk, mereka takbirnya udah menggelegar. Takbir yang begitu kita butuhkan, ya. Bukan takbir yang tadi mengkafir-kafirkan guru. Takbir yang bikin takut musuh-musuh Allah atau orang-orang yang merecoki Islam ini. Gitu. Tapi kalau kuliah, saya udah kasih tahu banyak ke kawan-kawan saya banyak FPI di Sumatera Barat juga, di Riau juga ada, di Jakarta malah cuma beberapa. Saya bilang, mohon maaf, saya tidak benci Anda, tapi dakwah saya beda dengan Anda. Dakwah saya taklim, kajian-kajian, diskusi, karena orang berubah dengan taklim, dengan kesadaran intelektual, spiritual, itu lebih kuat dan permanen daripada takut disuitin. Gitu. Jadi saya punya pendapat sendiri. Ala kulli hal, semoga Allah jaga orang-orang yang berjuang untuk agama ini. Amin. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, hei Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah. Tetapi kemudian hati saya berkata, hei kau tidak. Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat, ada yang akan menjagaku selalu. Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Kunu ansarullah, jadilah kamu pembela Allah. Kenapa dia nggak katakan Allah? Kan nggak perlu dibela-bela. Dia nggak debat Allah, dia nggak protes Allah. Yang suruh kita jadi pembela Allah ya Allah. Allah yang memerintahkan kita jadi pembela Allah, penolong Allah. Saudara, nah apa yang dimaksud dengan membela Allah? Allah kan nggak butuh dibela. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya, Allah nggak butuh dengan semesta alam, saudara. Nah, sepakat ulama yang dimaksud membela Allah di sini menegakkan agamanya, mengamalkan hukumnya, membela daripada kesucian kitab sucinya, membela nabinya, menegakkan daripada syariatnya. Saudara, jadi yang namanya bela Allah itu ya bela Islam, ya bela Quran. Saudara, ya bela syariat, ya bela agama. Itu semua masuk dalam pengertian kunu ansarullah. Jadi kalau ada ngomong begitu lagi, dia nggak ngerti tafsir, dia nggak ngerti maksud kalimat, saudara, kesian. Ilmu nggak ada, tapi sok pintar. Nah ini kesian, saudara. Kalau orang Betawi bilang udah bego, teka lagi. Jangan pakai protes. Oh, nggak perlu bela-bela Islam, nggak perlu bela-bela Allah nggak perlu dibela. Yang bilang Allah perlu dibela siapa? Justru yang suruh bela Allah ya Allah. Baca Al-Quran, suruh buka surat As-Saff. Enggak pernah ngaji kali. Saya cuman tadinya ingin memastikan itu apakah Ferdinand Huta Heian itu yang dulunya sering hadir di istimewa kita gitu ya, dan sering hadir di acara 212. Yang seingat saya wajahnya sama gitu ya. Mudah-mudahan waktu dia datang beberapa kali tidak sedang berimajiner gitu ya. Nah, jadi begini, semua ini ada sebab akibat. Saudara Ferdinand ini sudah bukan sekali dua kali selalu menyampaikan ujaran-ujaran kebencian yang berakibat penghinaan, penistaan, dan mengolok pribadi-pribadi.
termasuk diri saya sendiri bukan sekali dua kali, termasuk Habib Rizik, Habib Bahar dan lain sebagainya. Nah, mungkin menurut saya hari ini dia benar-benar pada saat yang dia mungkin kena batunya dalam arti kata ya. Kenapa saya nyatakan demikian? Karena ujaran-ujaran yang dia sampaikan itu bahwa mengenai ujaran dia kali ini tidak terkait dengan konteks tertentu dan dilakukan dengan sengaja, maka dapat dikenakan untuk ujaran kebencian yang sudah diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, ini berakibat, kenapa berakibat begini? Karena ada sabab. Ferdinand ini sering menghina para ulama, para tokoh-tokoh termasuk Habib Rizik, Habib Bahar, dan para habaib yang lain dan para ulama yang lain. Kenapa saya harus mengkait-kaitkan ini? Jadi supaya saudara Ferdinand tidak semudah itu memutarbalikkan fakta. Di sini ada, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Tisa kalau tidak salah. Di sini ada dua Allah yang dia sebut. Ya, Allah satu adalah Allahnya saya, Allahnya Habib Rizik, Allahnya Habib Bahar, Allahnya kadron seluruh dunia. Jadi jangan diputer-puter lagi. Kalau mau minta maaf, bukan minta maaf kepada pihak-pihak, tapi mintalah maaf kepada umat Islam seluruh dunia. Karena agama Islam itu yang menganut adalah seluruh masyarakat yang ada di dunia. Memang benar, Allah tidak perlu dibela, itu jelas. Tapi ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi jelas, wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau membela agama Allah, maka engkau akan dibela oleh Allah dan diangkat derajatmu, kedudukanmu. Jadi Allah memang tidak perlu dibela. Nah, di sini siapa yang dimaksud oleh Ferdinand sekarang mau bilang ada Allah dua? Yang ada itu Allah bagi saya satu, Allah satu. Allah milik saya, Allah milik dia. Di sini jelas ada dua. Kalau Allahmu, mu itu siapa? Kan ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku. Nah, kalau di sini ada kata pembelaku berarti ada mu. Emunya bukan Ferdinand. Emunya adalah orang lain. Ya, di sini bedanya di sini karena ada kata-kata sedangkan Allahku ya istilahnya yang bentar ya. Apakah Allah tidak ada yang punya? Bukankah dia Tuhannya agama Islam? Kan sudah tidak perlu lagi dijelaskan. Jadi tidak perlu lagi kalau memang merasa salah, ya salah. Itu bukan dalam konteks mimpi, bukan dalam konteks bicara sendiri seperti orang gila.